Pernah nggak sih kalian ke perpustakaan atau ke minimarket, terus ngelihat barang-barangnya itu rapi banget? Karena memang dikelompokin berdasarkan barang-barang tertentu. Kayak buku di perpustakaan misalnya, pasti dikumpulin berdasarkan kategori tertentu gitu kan. Misalnya buku IPA disatuin sesama buku IPA. Buku novel juga disatuin sesama buku novel. Begitu juga dengan yang lainnya. Kenapa ya? Mereka nggak nyampur-nyampurin semua buku itu? Nah, yuk kita cari tahu. Pernah nggak sih kalian bingung nyari pasta gigi di minimarket? Pasti enggak kan? Soalnya semua barang di minimarket itu udah punya tempatnya masing-masing. Pasta gigi pasti ada di rak perawatan diri. Minuman pasti ada di lemari pendingin. Nah, ini tuh contoh yang paling gampang buat ngerti kenapa pengelompokan atau klasifikasi itu penting. Dengan ngelompokin barang, kita jadi lebih gampang nyari apa yang kita butuhin kan? Begitu juga dengan makhluk hidup. Untuk mempermudahkan para ilmuwan dalam mempelajari makhluk hidup, maka mereka juga membuat yang namanya klasifikasi. Nah, untuk membuat klasifikasi lebih mudah, para ilmuwan menggunakan sebuah model yang disebut kunci klasifikasi. Ilmuwan menggunakan kunci klasifikasi karena beberapa alasan. Yang pertama, lebih mudah digunakan. Yang kedua, menunjukkan sekilas apa yang membedakan karakteristik yang dimiliki setiap kelompok. Yang ketiga, memudahkan untuk mengidentifikasi objek yang belum pernah terlihat sebelumnya. Yang keempat, selalu memberikan hasil yang konsisten siapapun yang menggunakannya. Terdapat beberapa jenis kunci klasifikasi, diantaranya kunci percabangan, kunci dikotomi, kunci format tabel, dan kunci melingkar. Kali ini kita akan mempelajari tentang kunci klasifikasi dengan metode kunci dikotomi dan kunci format tabel. Yang pertama, kunci dikotomi. Pernah nggak sih kalian main tebak-tebakan? Kayak, kamu lebih suka mana, kucing atau anjing? Nah, kunci dikotomi juga hampir mirip-mirip kayak gitu, tapi lebih kompleks. Ini kayak peta jalan buat ngenalin makhluk hidup. Misalnya kamu mau tahu nih, hewan yang kamu temuin itu serangga atau bukan. Nah, kunci dikotomi bakal ngasih kamu dua pilihan di setiap percabangannya. Terus kamu tinggal pilih yang cocok sampai akhirnya kamu tahu pasti hewan itu apa. Ini adalah salah satu kunci dikotomi untuk mengklasifikasikan hewan bertulang belakang atau vertebrata. Kita bisa lihat gambar berikut. Ada pertanyaan pertama yang muncul, yaitu apakah berambut? Kalau misalnya berambut, iya, maka dia termasuk ke dalam kelas mamalia. Kalau tidak, maka masuk ke pertanyaan berikutnya. Apakah berbulu? Kalau iya, maka dia aves. Kalau tidak, maka lanjut ke pertanyaan berikutnya dan seterusnya. Sampai ke dia Pisces atau amfibia. Nah, misalnya nih, sekarang kita ingin mengetahui hewan ini termasuk kelompok hewan apa. Coba kita gunakan kunci dikotomi yang tadi. Nah, kalian sudah pernah lihat hewan ini sebelumnya kan pastinya. Nah, ini masuk kelas apa? Kita gunakan kunci ini. Yang pertama, pertanyaannya adalah apakah berambut? Tentu tidak kan? Karena tidak berambut maka masuk ke pertanyaan berikutnya. Apakah berbulu? Tidak juga. Maka masuk ke pertanyaan berikutnya. Apakah kulitnya kering? Tidak juga. Maka lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah bersisik? Ya, hewan ini bersisik. Maka dimasukkan ke dalam kelompok. Betul sekali, Pisces. Gampang bukan? Nah, jadi ikan lele ini adalah termasuk dalam kelompok Pisces. Selanjutnya, kita akan belajar tentang kunci determinasi format tabel. Kunci determinasi format tabel merupakan kunci klasifikasi makhluk hidup yang dibuat berdasarkan deskripsi dalam bentuk tabel. Ini adalah contoh kunci determinasi format tabel. Nah, kalau format tabel ini ada dua kolom, kiri dan kanan. Masing-masing kolom ada beberapa baris dan di dalam baris itu ada dua pernyataan. Pernyataan A dan pernyataan B yang saling berlawanan. Misalnya di sini ada 1A tidak memiliki tulang belakang dan 1B memiliki tulang belakang. Nah, kalau misalnya dia tidak memiliki tulang belakang, maka masuk ke dalam kelompok invertebrata. Sedangkan kalau dia memiliki tulang belakang, maka masuk ke dalam kelompok vertebrata. Dan kemudian lanjut ke nomor 2.
Nah, nomor 2 ada 2A dan 2B. 2A memiliki rambut, 2B tidak memiliki rambut. Kalau dia sesuai dengan pernyataan 2A, maka dia masuk ke dalam kelas mamalia. Kalau dia sesuai dengan pernyataan 2B, maka dia lanjut ke nomor 3. Begitu seterusnya sampai dengan 5A dan 5B. Nah, dengan kunci tersebut sekarang mari kita coba tentukan hewan ini termasuk ke dalam kelas apa. Ini tahu semua ya, kata, ya kan? Nah, kata ini kita sesuaikan dengan pernyataan kolom paling atas sebelah kiri, 1A dan 1B. Sesuai dengan 1A apa sesuai dengan 1B? Nah, hewan ini tentunya memiliki tulang belakang. Karena memiliki tulang belakang, maka lanjut ke nomor 2. Nah, di nomor 2 ini sesuai dengan pernyataan 2A atau 2B. Nah, hewan ini tidak memiliki rambut, maka lanjut ke nomor 3. Nah, di nomor 3 ada pernyataan juga. Sesuai dengan 3A apa 3B? Hewan ini sesuai dengan 3B, tidak memiliki bulu. Maka lanjut ke nomor 4. Nah, di nomor 4 dia sesuai dengan pernyataan 4B, berkulit basah. Maka lanjut ke nomor 5. Dia sesuai dengan 5B, tidak memiliki sisik. Maka masuk ke dalam kelas amfibia. Nah, seperti itu ya. Jadi kita tulis tahapannya. Untuk hewan kata ini berdasarkan kunci determinasi format tabel, maka dia masuk ke dalam 1B, kemudian 2B, 3B, 4B, serta 5B. Sehingga ketemulah kelas amfibia. Begitu ya. Sudah paham semua kan? Kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Sampai ketemu di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today's gonna be a good day. Wake up, 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 today's gonna be a good day.